Oke, kita mulai ya. Sebelumnya di sini ada yang udah pernah belajar belum tentang regular and irregular verbs? Sudah. Belum. Belum. Belum, Kak. Oke, ini sebenarnya sih pelajaran basic banget ya buat belajar bahasa Inggris karena kalian tahu kan kalau bahasa Inggris itu setiap kalimat itu biasanya beda-beda verbnya. Ada yang bentuk verbnya itu bentuk dasar, ada yang ada ed, terus ada untuk past simple tuh beda lagi yang kayak gitu. Nah, ini dia dasarnya dari regular and irregular verbs. Pertama, kita bakalan belajar tentang verb forms. Nah, verb forms ini adalah bentuk-bentuk dari verb. Ada 4 bentuk dalam bahasa Inggris. Itu yang pertama ada base form. Base form ini sama kayak bentuk dasar. Jadi kayak kata kerja dasar di bahasa Indonesia. Contohnya itu bake, paint, study, run, dan lain-lainnya. Kalau di bahasa Indonesia tuh kayak makan, minum, mandi gitu. Dia belum ada kata depan, belum ada akhirannya gitu, belum ada. Jadi masih murni gitu dia sebuah kata kerja. Dan yang kedua itu ada past simple form, itu berupa verb to dan past participle. Nah, ini nih yang bakalan berhubungan erat sama regular and irregular verbs. Biasanya kalau past participle form and past participle itu ada menambahkan akhiran d, ed, atau ied. Ini pada base form. Nah, yang dijelaskan di sini tuh merupakan regular verbs. Kalau dia irregular, dia bentuknya itu nggak beraturan. Oke, nanti bakalan dijelasin. Contohnya itu kayak baked. Nah, di sini kan ada dia awal itu dari bake. Nah, dia sekarang ada d-nya. Itu namanya past simple form and past participle. Terus ada painted, ada studied, ada ran. Nah, ran di sini merupakan contoh dari irregular verbs. Selanjutnya itu adalah present participle. Nah, present participle itu nambahin akhiran ing. Nih, pada base form. Jadi, present participle ini mirip sama kata kerja yang sedang kita lakukan, gitu. Biasanya dipakai di continuous. Kalau misalnya tenses itu kalau ada continuous gitu, itu dia pakai akhiran ing. Contohnya baking, painting, studying, running, dan lain-lain. Jadi present participle ini bisa dibilang kayak apa namanya? Kalau kita lagi mau bilang aku sedang melakukan ini gitu, dia pakainya akhiran ing. Kalau sekarang kalian kan I am studying English gitu. Jadi kalian sedang belajar bahasa Inggris karena kalian sedang melakukan. Itu pakainya present participle. Nah, yang terakhir itu ada verb forms, third person singular present simple. Nah, ini tuh nambahin akhiran s pada base form. Biasanya third person di sini tuh yang dimaksud adalah she, he, it. Itu kan biasanya kalau kalian belajar tenses, itu ada tuh di verbnya itu diisiin s atau es gitu biasanya kan. Kayak ini contohnya tuh bakes, paints, studies, sama runs. Nah, itu contohnya. Dan sekarang kita bakalan lebih fokus ke past simple form ini dan past participle. Jadi verb to sama verb 3. Itu hubungannya sama regular dan irregular verbs. Sebelum aku lanjut, ada yang mau bertanya? Kalau third person singular present simple itu kalau kita sudah melakukannya berulang kali ya, Kak? Iya, bisa dibilang kayak daily. Kalau dia daily, itu pakainya third person singular present simple. Gitu. Oke, Kak. Oke, ada lagi? Belum ada, Kak. Oh, itu di chat ada, Kak. Itu. Oke, penggunaan base form itu kapan? Nah, base form ini biasanya digunakan kalau misalnya dalam simple present tense.
Tapi dia bukan pakai subjek third person. Dia kalau misalnya pakai third person, dia pakai akhiran S. Biasanya kalau bentar aku tulis. Dia tuh bakalan pakai bentuk base form. Selain itu, sebenarnya di future juga, future tense. Cuma kalau di future tense, yang simple future-nya ya, simple future-nya itu biasanya pakai verb one, cuma dia pakai will. Ada tambahannya pakai to be will, gitu. Oke, udah jelas untuk pertanyaan itu? Ada pertanyaan lain? Nanti materinya di-share kok di tele. Aku bakalan share modulnya di tele. Oke, kita lanjut ya ke regular verbs. Nah, regular verbs ini tuh sebenarnya simple, lebih simple daripada irregular verbs, karena regular verbs itu adalah verb past simple dan past participle. Jadi ingat ya di sini past simple adalah verb to, past participle adalah verb 3. Yang terbentuk dengan menambahkan akhiran ed pada base form. Sebenarnya nggak ed aja sih. Bisa berakhiran d, bisa juga ied. Nah, ingat, ini ada base form. Pokoknya base form itu adalah dasar dari semuanya. Kemudian, ini ada aturannya. Kalau misalnya kata kerjanya itu berakhiran e, cukup ditambahkan d. Karena dari ed tuh e-nya udah mencakupkan di base form, jadi yang kurang tuh cuma d, jadi tinggal tambahin d. Terus kalau dia berakhiran y, y-nya itu diganti sama ied. Kayak study itu kan akhirnya y. Jadi dia digantiin y-nya itu dengan ied, jadinya studied gitu. Nanti di contoh ada. Terus kalau misalnya dia berakhiran dengan huruf vokal dan konsonan, itu ditambahin dengan ed. Oke, kita langsung ke contoh aja ya. Aturannya ini sebenarnya kalian boleh dipahami gitu. Jangan diingat, tapi dipahami. Jadi nanti kalau kalian lihat verbnya, base form ini, kalian bisa lihat, oh ini tuh tinggal ditambahin ini nih gitu. Kalian pasti udah bakalan dapet kuncinya gitu. Oke, kita ke contoh aja ya. Contohnya yang pertama tuh arrive. Arrive itu kan bisa dilihat dia akhirannya tuh e. Jadi cukup ditambahin ed. Cukup ditambahin d maksud aku. Dan yang gampang di regular verb ini, bentuk dari past simple sama past participle itu sama. Jadi kalian bisa lihat di contohnya ini, kalau arrive, dia past simple dan past participle-nya itu arrived. Pas sama gitu. Terus kalau watch, oke, ini ada typo, sebentar. Ini harusnya base form itu cuma watch, dan past simple dan past participle-nya itu ditambahin ed. Kenapa ed? Karena dia tuh akhirannya adalah konsonan. Sebenarnya kalau kalian pikirkan, kalau cuma ditambahin d, bakalan aneh. Kayak ada 4 konsonan gitu yang bergandengan gitu di belakang, kan bakalan aneh. Jadi kalian bisa tambahin ed. Dan selanjutnya itu ada cry. Kalau cry ini kan akhirannya bisa dilihat nih ada y. Y-nya ini bakalan digantiin sama ied. Sama kayak marry juga kayak gitu. Jadinya itu married. Terus kalau call itu called, sesuai sama aturan di atas. Kalau hug jadi hugged. Nah ini nih agak tricky memang. Di sini hug-nya kan G-nya 1, tapi di past participle sama past simple dia ada 2. Ini aku nggak bisa kasih gini sih, kayak kalau misalnya dia konsonannya cuma 1 di belakang, kalian harus tambahin konsonannya di double gitu. Enggak sih. Ini harus dihafal jadinya. Jadi kuncinya sering-sering baca, atau kalau kalian nonton film itu pakai subtitle bahasa Inggris, itu bisa nambah vocab kalian gitu tentang past simple dan juga past participle. Oke, sebelum lanjut,
Ada yang mau bertanya? Oke, aku ke chat dulu ya, di chat. Oke, ini ada 3 pertanyaan. ED sama D itu, oke. Aku mau jelasin ya, kalau misalnya past simple sama past participle, sesuai namanya, itu dipakai dalam nih, past. Jadi, kalau kejadian itu udah lewat, kalian bisa pakai past. Past simple. Kalau misalnya past participle, itu biasanya dipakai di perfect tense. Kalian udah belajar tenses kan ya? Udah, Kak. Oke. Berarti intinya di tenses itu kalau misalnya dia pas bukan pas perfect sih. Kalau udah ada perfectnya itu biasanya pakai past participle, dan kalau misalnya dia simple past tense itu dia pakai verb to gitu. Terus ada yang tanya, ya ini nanti sekitar sampai jam 18.30 WITA atau 18.45 WITA. Kalian maghrib jam berapa di sana? Jam 18. Takutnya nanti gini, apa namanya, bentrok sama maghrib, jadi kita sebelum itu kayaknya selesainya. Oke, ada yang bertanya lagi? Contoh lain ya. Oke, nanti aku kasih tahu contoh lainnya. Oke, untuk yang Mary, ini untuk yang irregular verb, nanti aku jelasin. Irregular verb ini sedikit lebih ribet daripada regular verb, tapi pasti bisa sih. Asal kalian sering-sering aja bacanya gitu. Berarti kalau berakhiran D sudah melakukan ya, Kak? Iya, biasanya bisa D, ED, gimana ya? Regular verb sama irregular verb ini kan ngomongin tentang past ya. Jadi dia tuh hal yang sudah dilakukan. Even kalau misalnya, kalau memang dia tuh pakai regular verb, ya bisa dibilang kalau verbnya itu berakhiran D atau ED, dia udah dilakukan. Tapi kalau misalnya verbnya itu dalam bentuk irregular verb, aku nggak bisa bilang kalau misalnya itu akhirannya D, berarti dia sudah melakukan gitu. Oke, bedanya verb to sama verb 3, itu tadi aku bilang, kalau verb to biasanya dipakai pas simple past, kalau verb 3 itu present tense. Present lagi, perfect tense maksud aku. Nah, kalau ini tentang PTS, aku kurang tahu ya, karena apa namanya, tiap sekolah tuh kan beda-beda, dan kalian tuh 7, 8, 9. Jadi kelasnya itu beda-beda juga. Jadi itu tergantung sama kelas dan sekolah kalian. Oke, masih ada pertanyaan nggak tentang regular verbs? Atau aku bisa lanjut ke irregular? Habis irregular, udah selesai sih materinya. Bisa latihan kita. Oh ya, tadi ada yang minta contoh. Contoh lain selain yang ini, ada banyak sih sebenarnya. Apa ya? Oh, ini. Nah, move. Kalau move, dia past simple atau verb to-nya moved. Terus kalau verb 3-nya itu move juga. Karena ini regular verb. Regular verb itu past simple sama past participle-nya itu bentuknya sama. Oke. Ya, nanti ada quiz di akhir. Kita bakalan latihan. Oke, lanjut aja ya ke irregular verbs. Oh, ini cara bedain verb to sama verb 3. Oh ya, terutama kalau misalnya di regular verbs ya, karena bentuknya sama. Kalian lihat, bisa lihat gini, apa namanya tuh, keterangan waktunya. Bisa juga lihat kalimat secara keseluruhan. Jadi kalau misalnya dia verb to, biasanya dia berdiri sendiri. Contohnya,
My sister cried last night. Jadi kan cried di sana itu adalah verb 2. Kalau dia verb 3, itu biasanya kan perfect tense. Aku bilang tadi tuh perfect tense. Karena past participle tuh biasa dipakai di perfect tense. Itu tuh biasanya ada have cried, have called, have married, yang kayak gitu. Dia verb 3 gitu. Jadi sebenarnya bisa dilihat dari keseluruhan kalimatnya gitu. Kalau akhirannya huruf vokal, itu verb 2 sama verb 3-nya biasanya sama. Tapi itu hanya berlaku untuk regular verbs. Kita nanti omongin di irregular verbs itu beda lagi. Gitu. Oke, ada pertanyaan lagi? Oke, lanjut aja kali ya ke irregular verbs. Nanti kalau ada pertanyaan bisa drop di komen atau kalian bisa raise hand terus open mic. Nah, ini selanjutnya adalah irregular verbs. Ini emang agak membingungkan, cuma satu tips yang bisa aku kasih ke kalian adalah latihan terus. Latihannya bisa dengan baca, dengar, kayak bahasa Inggris biasanya aja sih, reading, listening, terus kalau mau writing juga gitu. Cuma dari reading sama listening tuh benar-benar nge-improve vocab kalian sih. Terutama masalah verbs. Karena di bahasa Inggris tuh verb banyak banget. Sama sih kayak di bahasa Indonesia kan kata kerja tuh banyak ya. Oke, kita masuk ke irregular verbs. Irregular verb itu kebalikan dari regular verbs. Irregular artinya itu nggak beraturan. Jadi kata kerja bentuk past sama past participle itu tidak beraturan. Beda sama regular tadi, bentuk dari past simple sama past participle itu kan sama. Sama banget. Tapi kalau irregular itu beda. Ada yang sama tapi ada yang beda. Kebanyakan itu beda. Nah, ciri-cirinya itu dia nggak mudah diprediksi. Maksudnya itu gimana? Jadi apa ya, kalau misalnya kalian lihat cost, nah contoh nih di sini, contohnya itu adalah cost. Cost ini kalau misalnya kalian pakai rumus atau nggak teori tadi nih yang di regular verb, cost itu kan akhirnya konsonan ya, kalian bisa tambahin ed gitu. Tapi kan karena cost merupakan bagian dari irregular verb yang nggak bisa diprediksi nih, cost tuh ditambahin ed gitu, costed gitu, jadi enggak, gitu salah. Karena cost merupakan bagian dari irregular verbs. Selain itu, ciri-cirinya adalah tidak memiliki akhiran ed di belakang infinitifnya. Apa sih artinya? Ya kalau misalnya dia tuh ada akhiran ed, berarti dia adalah regular verbs gitu. Itu sih simpelnya irregular verb. Sebelum lanjut ke kelompok-kelompok dari irregular verbs, kalian ada yang mau tanya nggak? Atau lanjut aja dulu? Oke. Lanjut aja, Kak. Itu berakhiran T ya, Kak? T semua gitu ya, Kak? Belum tentu. Ada beda. Nanti kita lihat contoh-contohnya di grup yang lain ya. Oke, Kak. Oke, sekarang kita lanjut kalau gitu. Irregular verb itu dibagi dalam 4 kelompok. Oke, ada yang raise hand? Soraya, ada yang mau ditanyain? Oke. Itu irregular verb kenapa tidak mudah diprediksi? Oke, kenapa irregular verbs itu tidak mudah diprediksi? Alasannya karena dia bentuknya itu tidak beraturan. Jadi kalau misalnya regular verb yang tadi aku jelasin, itu kan bentuknya beraturan ya. Jadi kalian bisa prediksi nih, abis arrive, oke, arrive nih akhirnya E, berarti tinggal tambahin D gitu. Kalian bisa pakai kayak ada formulanya gitu. Jadi kalau misalnya arrive, E kan E belakangnya nih, tinggal tambahin D, jadi verb 2-nya itu arrived. Nah, verb 2 sama verb 3 di regular verbs itu kan sama. Jadi kalian bisa prediksi gitu. Sedangkan di irregular verb itu ada 4 kelompok dan biasanya itu beda-beda gitu. Beda-beda, maksud aku beda tuh verb 1 sama verb 2 tuh bentuknya beda banget. Ada yang kayak gitu. Ada yang sama verb 3-nya itu beda banget.
Yang kayak gitu. Udah jelas atau masih ada yang dibingungin? Jelas, Kak. Oke. Kita lanjut ya ke kelompok-kelompok dari irregular verb. Nah, irregular verb ini ada 4 kelompok. Yang pertama itu adalah bentuk base form, past simple, dan past participle-nya sama. Nah, ini enak nih. Kalau misalnya verb 1, verb 2, verb 3-nya itu sama, ya udah kita tinggal hafalin verb 1-nya aja kan. Contohnya itu kayak cost. Ini tetap nih, verb 2-nya cost gitu. Sampai cara bacanya pun sama. Nih, cost. Bacanya itu sama. Nah, kalau ini cut. Hurt. Let. Terus kayak gitu. Put. Nah, sama kan? Oke, ini bisa lah ya kalau grup 1. Kita ke grup 2. Grup 2 ini bentuk past simple sama past participle-nya sama. Ya mirip sama regular tadi. Cuma bentuknya itu bukan ditambahin D, ED gitu. Semudah itu enggak. Ini tuh berubah total. Contohnya kayak bring. Bring di sini tuh jadi brought. Nah, ini. Ini bring kan, kayak bring gitu. Dan kenapa bisa berubah kayak gini? Ya, emang dari sananya gitu. Udah past simple sama past participle-nya memang berubah total, tapi sama gitu. Terus ada win. Win itu verb 2-nya won. Verb 3-nya juga won. Nah, karena dia tuh adalah grup 2. Jadi past simple sama past participle-nya sama. Say juga. Say di sini tuh said. Dibacanya itu said, bukan side ya, said. Terus find. Find itu found. Verb 2, verb 3-nya sama, itu found. Terus keep itu verb 2 sama verb 3-nya itu kept. I kept my money for 2 months. Tuh, jadi kayak kept. Berubah. Oke, kita lihat chatnya. Oke, ini lebih efektif dihafalin atau diinget-inget aja ya, Kak. Depends ya ke orangnya. Kalau kalian tuh tipe yang kalau kalian ngafalin yang benar plek. Oke, bring bakalan jadi brought, terus win, won, say, said, read, read, dan segala macam tuh. Kalau kalian memang tipe yang kayak gitu dan ingetnya lama, oke hafalin gitu. Kalau misalnya diinget-inget, kalau aku sih tipenya diinget-inget ya, jadi karena sering aku dengar, sering aku lihat gitu, sering aku baca, makanya aku bakalan inget gitu. Tapi kalau aku ngapalin sih aku nggak kuat, kalau itu aku gitu. Kalau kalian harus tahu sih preference kalian tuh kemana. Selain itu ada pertanyaan juga, verb 2 sama verb 3 itu sama ya Kak? Untuk yang di grup 2, iya, verb 2 sama verb 3-nya sama. Tapi nanti di grup 3, grup 4 itu beda. Irregular verb itu dipakai kapan? Sama kayak regular verb, dia dipakai pas jika waktu lampau, past simple, dan juga perfect. Perfect tense itu pakai irregular verbs dan juga regular. Sebenarnya regular sama irregular tuh penggunaannya sama di past simple, di simple past dan juga di perfect tense gitu. Cuma ya bentuk verbnya aja sih yang beda. Oke, ada pertanyaan lagi. Kalau grup 2 itu juga sudah melakukan ya, Kak? Iya. Udah melakukan. Oke. Oke, ada yang raise hand, Olivia. Ada yang mau ditanyakan? Kak, kalau misalnya itu kayak dikasih soal dan kita harus ngisi tengahnya dia itu pakai irregular or regular, itu cara bedainnya gimana, Kak? Biasanya kalau dikasih soal, itu bakalan dikasihkan base formnya itu apa. Misalnya, I bla 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 English today. Nggak today, deng. Yesterday gitu, karena kan ini tentang past ya. Nah, kalau blank 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 itu kan karena dia tuh English, biasanya sih udah dikasih tahu ya, I blank blank blank, ada bracket gitu dalam kurung, study gitu. Tutup kurung, kemudian baru lanjutannya. Nah, itu biasanya di study itu kalian lihat nih,
kayak aku bilang tadi harus diingat atau dihafalin, terserah kalian, itu preference kalian. Study ini masuk mana nih? Regular atau irregular? Study kan masuknya regular ya. Jadi study itu karena belakangnya itu Y, jadi studied gitu. Jadi jawabannya nanti kalau misalnya pertanyaannya itu dia pakai regular verbs, study gitu. Biasanya sih jarang ya ditanya kalimat ini nanti pakai regular atau irregular verb gitu. Jarang sih, lebih ke bentuk mana sih yang pas gitu. Study itu kan bisa verb 1 ya. Nanti ditanya nih bentuk mana nih yang pas, verb 2 atau verb 3-nya gitu. Oke, udah jelas untuk yang itu? Udah Kak, makasih Kak. Oke. Oke, ada pertanyaan. Ini dipakai buat tenses ya? Iya. Biasanya kalau verb kan emang hubungan erat sama tenses. Jadi ini dipakainya itu buat tenses. Oke, kita lanjut ke group 3 ya. Kalau group 3 itu bentuk base form dan bentar. Dan past participle-nya yang sama. Oke, tadi ingat ya, past participle adalah verb 3. Jadi ini verb 1 sama verb 3 itu sama. Contohnya come, came, come. Run, ran, run. Become, became, become. Gitu. Jadi ini sama run, become. Nah, ini doang nih yang beda. Ini doang yang beda. Tuh. Oke, yang mau sholat dulu boleh. Nanti bisa join lagi. Oke, next. Kita lanjut ke group 4. Group 4 ini yang lumayan memusingkan karena bentuknya itu berbeda semua. Contoh, kalian bisa lihat di contoh nih, eat jadi ate, terus nanti di verb 3-nya itu eaten. Base form itu verb 1. Iya, base form itu verb 1. Terus drink, drank, drunk. Swim, swam, swam. Write, wrote, written. Go, went, gone. Nah, kalian bisa lihat kan, ini tuh verb 1, verb 2, verb 3 itu nggak ada mirip sama sekali. Jadi, beda total. Caranya, biar ingat tuh gimana, ya pelajarin gitu. Aku nggak bisa kasih kiat-kiat sih untuk yang kayak gitu, karena intinya semakin sering kalian latihan, semakin gampang kalian ingat gitu. Oke, yang mau lihat grup 3 ya. Nih, grup 3 sama grup 4. Sebenarnya pelajarannya segini aja sih. Oke, meskipun nggak sama, tapi artinya sama kah? Iya. Artinya sama. Jadi eat, ate, eaten itu artinya sama-sama makan. Drink, drank, drank itu artinya sama-sama minum. Jadi sama aja gitu artinya, cuma penggunaannya. Jadi kalian belajar tenses kan? Nah, di tenses itu kalau simple past itu pakai verb to. Jadi dia dipakainya itu past simple ini. Nah, ini past simple yang ini nih dipakai. Gitu. Tapi kalau misalnya kalian mau makainya itu di simple present, bakalan pakai ini base form. Cuma artinya sama kok. Oke, verb 2 sama verb 3 itu dipakai kapan? Aku tulis aja ya di sini. Verb 2 itu biasanya dipakai di simple past tense. Kalau dia verb 3 itu dipakai di perfect tense. Perfect tense ini untuk semua ya. Mau past perfect, mau present perfect, mau future perfect, dia pakainya itu past participle or verb 3 gitu. Oh ya, untuk contoh-contoh ini kalian semua udah tahu artinya belum? Atau kalau belum tahu bisa tanya.
Oke. Udah, Kak. Yang mana ya? Yang regular verb deh. Yang ini kalian tahu nggak artinya arrive? Arrive itu artinya apa? Sampai. Sampai tiba. Sampai, Kak. Benar. Kalau watch itu artinya apa? Nonton. Melihat. Oke, kalau watch itu lebih ke menonton, cuma bisa juga sih melihat. Tapi biasanya lebih umum dia dipakainya itu untuk menonton. Kalau melihat itu see. Kadang dia dipakai juga sih untuk melihat. Oke, selanjutnya cry. Cry itu apa artinya? Menangis. Betul. Terus kalau marry, Nikah. ya benar. Nikah. Kalau call, Manggil. ya benar. Bisa manggil, bisa telepon. Terus hug. Memeluk. Betul. Terus move, Pindah. Bergerak. iya benar. Pindah, gerak juga bisa. Nah, kalau irregular verb nih, cost. Harus membayar, bukan Kak? Harga bukan sih, Kak? Harga itu bukan verb. Ayo. Apa ayo? Gak tahu, Kak. Biaya mungkin. Sebentar ya. Bentar. Biaya ya, Kak. Itu bisa biaya, Biaya, bisa nggak juga kayak menghabiskan. Jadi kayak gimana ya bahasanya? This house cost $2,000 gitu misalnya. Jadi kan rumah ini maksudnya itu dari kalimat itu adalah untuk bangun rumah ini perlu $2,000 loh gitu. Jadi kayak this house cost $2,000 itu bisa dipakai cost. Biaya tadi bisa sih. Oke, terus Menghabiskan biaya gitu, Kak, ya? oh iya benar. Dia menghabiskan. Kalau untuk kayak tarif itu lebih ke apa ya? Dia bukan verb itu masuknya. Karena verb di sini kan kata kerja ya. Kalau tarif kan bukan kata kerja gitu. Oke, kita next ya ke cut. Cut artinya apa? Motong. Oke, pintar. Kalau hurt, Sakit. Luka, Kak. Terluka. Hurt itu terluka, menyakiti bisa. Terus let, Membiarkan. benar. I let you go. Aku membiarkan kamu pergi, gitu. Oke, next put. Put itu apa artinya? Mengambil. Kalau put itu menaruh, kalau mengambil itu take. Oke, emang kadang membingungkan itu. Next, kita ke grup 2. Bring ini artinya apa? Membawa. Betul. Kalau win, Menang. Memenangkan. benar-benar. Kalau say, Mengatakan. oke, betul. Kalau find, Menemukan. betul. Kalau keep, Menjaga. Menyimpan. iya benar. Kalau keep tuh bisa nyimpan, bisa jaga juga sih. I keep this for you. Kayak aku nyimpan ini nih buat kamu gitu. Aku jaga ini. Gitu. Oke, kita ke grup 3. Come. Datang. Oke, datang. Terus run. Lari. Tuh. Kalau become, Jadi. betul. Udah pada pintar kalian. Oke, selanjutnya eat. Makan, benar. Drink. Nah, artinya udah ada di sini. Oke, swim. Kalau write, Nulis.
Oke, betul. Kalau go? Pergi. Oke, udah pada tahu ya semua artinya. Iya, nanti di-share di grup ya. Kalian yang mau sholat atau mau live juga boleh dulu. Ada recordnya juga sih. Tapi sekarang kita mau lanjut ke kuis. Atau sebelum kuis, ada yang mau tanya lagi? Kak, aku Masih mau bingung? nanya. Oke, satu-satu. Siapa tuh? Bedanya verb sama kata kerja sama kata-kata yang lain apa sih, Kak? Boleh diulang? Bedanya kata kerja sama kata-kata yang lain. Oke. Kata kerja sama kata-kata yang lain. Kata kerja itu biasanya cari definisi deh ya, biar nggak salah. Kalau dari kerja itu yang membutuhkan gerakan nggak? bisa dibilang gitu. Cuma Kayak makan gitu. ya sebuah aktivitas ya. Verb atau kata kerja itu adalah kata yang menyatakan suatu tindakan. Tindakan, keberadaan, pengalaman, pengertian. Oke, jadi ya benar tadi. Dia ada gerakan, dia dinamis gitu. Kalau misalnya kita kayak ran lagi run, itu kan lari tuh. Jadi dinamis, itu termasuk ke kata kerja. Selain itu, biasanya kata kerja kan termasuk ke dalam predikat ya. Kalian bisa lihat itu sih. Begitu. Oke, ada yang chat, lihat yang paling bawah tadi tentang verb. Ini siapa ya? Ini bukan. Betul tidak? Oke, cara bilang broad yang benar. Broad, gitu. Gimana ya? Mungkin kalian bisa ke Google Translate. Untuk cari gini, pronunciation. Karena, coba ya dengerin ya. Mana ya? Broad. Kedengaran nggak sih? Kedengaran nggak? Dengar. Bentar. Kedengaran, Kak. Broad. Nah, itu. Broad. Kalau misalnya itu kan untuk bring. Nah, kalau untuk buy itu mirip sih. Kan dia tuh kalau bring itu broad. Terus kalau buy itu bold. Jadi dia nggak pakai R. Itu bedanya. Oke, iya nanti coretannya bakalan dikirim di grup. Kalian stay tune aja di grup. Atau mau belajar lagi bisa tonton recordnya di YouTube-nya Sandal Ilmu ya. Jangan lupa subscribe. Oke, sekarang masih ada pertanyaan nggak? Vokal dan konsonan itu apa aja, Kak? Vokal dan konsonan. Vokal itu huruf yang ada A, I, U, E, O itu loh. Yang Iya, benar. Kalau vokal tuh A, I, U, E, O, terus konsonan tuh selain A, I, U, E, O. Gitu. Kak. Itu bukan maksud pertanyaannya. Iya, Kak, betul, Kak. Oke. Ada mau bertanya lagi? Oke, untuk mengasah kemampuan kalian, terus juga ngerti apa belum nih tentang ini? Oke, kita kuis ya. Udah. Irregular verb dipakai untuk lampau ya, Kak? Betul. Jadi, oke, aku jelasin lagi ya. Regular verb sama irregular verb itu sama-sama dipakai untuk lampau gitu. Dia sebenarnya sama-sama verb gitu. Bentuknya verb. Kata kerja itu kalian bisa pakai mau lampau
Ya, waktu lampau gitu. Karena ini berhubungan sama verb to sama verb 3 gitu. Terutama verb to ini benar-benar untuk lampau. Kalau verb 3 itu tadi aku udah jelasin ini. Nih perfect tense. Verb 3 itu untuk perfect tense. Oke. Oke, kita sekarang kuis ya. Suara aku jelas nggak? Jelas, Kak. Jelas, Oke. jelas. Kita kuis ya. Sebentar. Bentar guys, masih loading. Sambil nunggu, ada yang mau tanya lagi? Oke, udah. Let's see. Share screen. This one. Udah kelihatan belum? Sudah. Udah, Kak. Udah. Udah, Kak. Oke, Udah. oh ya, bisa join sekarang ya. Linknya aku drop di komen YouTube kan jadinya. Bentar guys, komen Zoom. To everyone. This one. You can join through the link. Oke, baru satu. Kita tunggu mungkin sampai 5 menit cukup ya untuk join. By the way, pertanyaannya nanti itu ada yang multiple choices sama fill the blank. Kalau multiple choices kayak biasa kalian pilih ABC gitu, pilihan ganda. Nah, fill the blank ini nanti kalian tulis gimana sih verb yang benar. Gitu, tulis pakai keyboard. Oke? Kak, Ya. yang isiannya itu pakai kapital nggak? Kalau setauku kalau di quizzes tuh bebas deh. Bisa, kalau di awal tuh mau kapital, mau enggak, yang penting tulisan selanjutnya benar, itu tetap benar. Kalau enggak, nanti kita nggak apa-apa sih kalau nggak benar, tapi nanti juga bakalan kita bahas bareng-bareng gitu. Oke? Oke, Kak. Sip. Three more minutes before we start. Ayo joining belum? Ada Mak Dian. Minum ya. Susunya habis. Belum makan.
Oke, aku mau mulai ya. Lagi 1 menit. By the way, nanti kalau di soal tuh ada yang kayak typo atau pokoknya yang aneh-aneh tuh kalian tulis aja ya nanti setelah kuisnya bisa diomongin sama aku gitu. Soalnya nih baru banget aku buat soal jadi cepet-cepet. Oke. Oke, Kak. Oke, sudah jam 5.50 WIB. Jadi kita mulai aja ya. 1, 2, 3. Semangat. Kuisnya jalan kan, guys? Jalan, Kak. Oke, semangat. Si bego. Ayo kan bate.
Oke, ini udah semua belum? Udah, Kak. Udah, Kak. Oke, aku end di sini aja ya kuisnya. Atau masih ada yang kuis? Aku masih kuis, Kak. Oke. Kuis, Kak. Take it easy. Oke. Lanjut. Oke, kayaknya udah nih semuanya ya. Udah, Kak. Udah, Kak. Oke, oh my god, disconnected again. Oke, udah ya. Kita end. Tapi accuracy-nya masih 49%. Bentar aku lihat. Oke. Oke, kalian masih pada bingung di irregular verbs ya? Bentar aku end dulu. And Congrats Nia, Jessica, dan No. Siapa No? Wow, you guys are mastered. Oke. Oke, jadi dari accuracy tadi itu kebanyakan adalah bingung di irregular verbs. Ini toughest question-nya itu was answered incorrectly. Oh, Dinda, soal yang Dinda. Terus longest question, have you blah blah blah. 5 questions had an accuracy of less than time to investigate. Oke. Aku stop share dulu yang ini. Wait. Kita langsung ke pembahasan soalnya ya. Oke, tadi adalah yang banyak bingung itu di have you sama Dinda. Oke, ini kebanyakan sih aku emang buat irregular verbs ya, karena kalau dia regular verb itu rada gampang gitu. Jadi kalau regular verb kurang menantang, jadi aku pakainya itu irregular verbs. Lanjut aja ya ke pembahasan soal. Oh ya, kalau kalian mau sambil ngemil juga boleh. Feel free aja guys, kita belajar sambil santai-santai. Nomor 1, ada yang mau jawab? The winter started. Start. ED, Kak. Pakai? ID. Betul. Jadi start di sini adalah regular. Oke, aku kasih gini ya. Notes di sini kalau R itu regular verbs. Kalau IR itu irregular verbs. Jadi di sini kalian bisa tahu. Jadi karena ini regular, jawabannya adalah
Wait. Started. Oke. Ada yang dibingungin dari nomor 1? Belum ada, Kak. Oke, siap. Kita lanjut ke nomor 2. Have you blank 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 the message that Jimmy sent you? Jawabannya? Read juga. Read. Benar. Tulisannya sama read, cuma dibacanya itu read. Jadi read gitu. Jadi jawaban kalian tuh benar, cuma bacanya pakainya itu read. Dan ini termasuk irregular verbs. Oke. Nah, ini nih, ada yang bingung bedain irregular sama regular. Well, nggak ada ciri khusus sih, mana regular, mana irregular, yang kayak gitu. Yang bisa kita lakuin, apalagi kalau kalian lihat cuma base formnya gitu loh. Jadi, yang kalian bisa lakuin, yang kayak aku bilang tadi, latihan, dan selalu, gimana ya, buat diri kalian terbiasa gitu. Karena aku pribadi pun, kalau ngafalin, nggak bisa, karena sebanyak itu. Tapi karena aku sering prefer kayak, kalau misalnya baca itu, misalnya dalam bahasa Inggris ada verb yang aku nggak ngerti, itu aku catat gitu. Nanti aku cari, oh ini nih verb 2, verb 3-nya juga sekalian kan tahu. Jadi kita tahu nih dari bentuknya itu, dia termasuk ke regular atau irregular gitu. Oke. Next ya, nomor 3. Kalian pada mau sholat, jadi kita percepat saja. Nomor 3 itu jawabannya apa? Heard di belakang. Heard. Benar, heard. Sebelumnya kalian udah tahu kan arti-arti dari kalimatnya? Kalau secara keseluruhan? Udah, Kak. Tahu, Kak. Udah, Kak. Tahu. Oke, karena udah tahu. Kita lanjut nomor 4. Jadi, oh ya, sebelumnya tuh nomor 3 ini adalah irregular verbs. Terus Dinda, nomor 4. Nah, ini nih, katanya banyak yang salah di sini. Dinda, blank blank, the dress for her birthday party from the tailor yesterday. Forgot ya, Kak? Tuh, ya, Kak. Salah. Iya, tuh. Kenapa jawabannya tuh? Karena di sini dia ngomongin dah yesterday gitu, udah lewat, jadi dia pakainya itu simple past. Jadi tuh. Dan soal-soal di sini kebanyakan sih pakai verb to ya, jadi aku pakai past simple. Karena dia take, took, taken, itu berarti dia irregular verbs. Oke. Oke, nomor 2, kenapa jadi irregular verb ya, Kak? Karena dia masuk ke kelompok irregular gitu. Gimana ya aku jelasin ya? Karena read itu termasuk irregular verbs. Aku juga nggak tahu asal-usulnya kenapa. Begitu, maaf ya. Kurang bisa menjawab untuk pertanyaannya itu. Oke, kita lanjut ke nomor 5. Ada yang bisa jawab? He blank blank blank. Forgot. Oke, jawabannya adalah forgot. He forgot to buy me some apples and a bar of chocolate. Jadi dia lupa nih beliin aku apel dan coklat. Jadi forget ini termasuk regular atau irregular? Irregular. Betul. Nah, lihat dari sini aja udah aku kebanyakan pakai irregular emang. Supaya kalian lebih terbiasa. Oke, next nomor 6. Jawabannya apa? He blank 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 his leg in an accident last. Yes,
True. Jawabannya A. Hurt. Kenapa bukan hurted? Karena hurt merupakan irregular verbs. Betul. Next, nomor 7. I blank 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 my house last year. Bill, yang B. Bill. Bill. Yang B. Oke, benar. Jawabannya yang B. I built my house last year. I build, beda ya. Kalau misalnya dia D, I build, lebih kayak bulat. Gimana ya? Lebih D gitu. Kalau yang B itu, I built. Itu akhirannya beda. Dan yang C itu builded itu salah. Karena build itu termasuk irregular verbs. Gitu. Oke. Nomor 8. He blank 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 a movie with his girlfriend. Watching. Yang B. He watching a movie with his girlfriend. Jawabannya adalah yang B. Kenapa yang B bukan watching, bukan watch? Yang watch kan udah salah ya. Minggu lalu udah lewat. Betul. Bentar ya. Jadi karena dia udah minggu lalu, dia udah lewat, jadi dia pakai. Karena regular verb, Kak. Iya, dia bentuknya itu watch merupakan regular verb. Suara aku jelaskan ya? Apa kayak robot? Halo, suara aku jelaskan ya? Atau? Oh, maaf guys, tadi koneksiku bermasalah. Kita lanjut ya. Tadi aku jelasinnya sampai mana? Kedengaran? 8. Nomor 8 ya. Oke, nomor 8 ini watch itu masuknya regular verb. Kemudian karena dia regular verb, jadi tinggal ditambahin ed belakangnya. Kenapa jawabannya bukan yang A? Karena ini tuh last week, bukan sedang berlangsung. Jadi jawabannya adalah yang B. Kalau dia pakai yang A, dia harus ada to be. Kalau he kan to be-nya tuh is. Jadi he is blang 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 gitu. Kenapa juga bukan yang D? Karena last week gitu. Jadi watch itu pakainya itu kalau dia last week dia pakai watched. Ada ede gitu belakangnya. Oke, next kita lanjut nomor 9. Kak, Ya. Irregular sama regularnya itu gimana, Kak? Dari bentuk. Maksudnya kalau di sini kan aku ada tulis nih. I build itu termasuk irregular. Itu dilihat dari bentuknya. Build ini kan verb 1 ya. Sedangkan verb 2-nya itu build. Dan kita lihat nih bedanya itu. Ini verb 1-nya aku tulis deh. Watch. Nah, yang di atas kan irregular nih. Terus yang di bawah regular. Kalau yang irregular, kamu bisa lihat verb 1 sama verb 2 itu beda bentuk. Maksudnya itu bukan yang ditambahin ed, d, atau ied. Kayak materi yang tadi. Nah, kalau yang regular, lihat verb 1 itu kan watch. Terus verb past simple atau verb 2-nya itu tinggal ditambahin ed. Nah, itu bisa kita bilang dia regular gitu. Udah bisa dimengerti atau masih bingung? Bisa, Kak. Oke, kita lanjut ke nomor 9 ya. I blank 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 the poem an hour ago. Oke, ini ada typo, harusnya an hour. An hour ago. Oke, ada jawabannya apa? C. Yang C. Betul, jawabannya yang C. I wrote the poem an hour ago. Alasannya kalian tahu kan kenapa dia pakai wrote? Tahu, Kak. Oke. Oke, the last question. Nomor 10.
they blank 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 that it would be better if I wore white clothes for work. Or work. Say D. D ya Kak. D. Betul, jawabannya adalah yang said. Jadi, aku lupa tulis. Ini I write ini adalah ini verb 1, ini verb 2. Ini adalah irregular verbs karena bentuknya beda. Ini juga irregular verbs. Say ini verb 1, verb 2, verb 3-nya say sama. Udah deh. Kalian ada yang masih bingung untuk soal-soal ini? Atau materi tadi? Atau mau tanya apa gitu? Sebelum kita akhirin pertemuannya. Kalau dari aku belum ada, Kak. Mungkin teman-teman yang lain. Oke, gimana nih? Yang lain gimana? Tips dari aku, satu aja sih, bener-bener kayak seringin latihan. Semakin sering kalian latihan, semakin banyak vocab yang kalian dapat. Latihan ini bisa bentuknya reading, listening, dan lain-lain gitu. Intinya, semakin sering kalian berpapasan, maksudnya kayak makin sering berinteraksi gitu sama bahasa Inggris, kalian bakalan lebih terbiasa gitu. Nomor 6, kenapa jawabannya A? Oke. He hurt his leg in an accident last week. Kenapa A? Karena kalau sick sama sick ini kan aku pakai pengecoh aja ya, jadi ini udah nggak mungkin. Kenapa bukan hurted gitu? Karena hurt ini termasuk irregular verb. Hurt ini juga termasuk irregular verb yang group 1. Jadi, bentar, jelek banget satu ya. Group 1. Nah, jadi group 1 tadi kan dia bentuknya sama. Hurt, hurt, hurt. Nah, verb 1, verb 2, verb 3 itu sama ini. Gitu. Jadi jawabannya adalah yang A. Oke, untuk Mario udah bisa dimengerti. Oke. Ada juga yang tanya nomor 2 kan read juga jawabannya. Itu kenapa irregular ya, Kak? Read di sini termasuk kelompok irregular. Jadi, kenapa irregular? Karena dia itu bukan regular gitu. Waktu misalnya dia ngubah bentuk base form ke bentuk apa tadi namanya? Past simple sama past participle itu bukan dengan menambahkan D, ED atau IED gitu. Tapi dia berubah total, entah bentuknya, entah kita ngomongnya gitu. Atau dia nggak berubah, tapi dia termasuk irregular. Karena dia nggak berubah sama sekali, itu juga dia termasuk irregular gitu. Intinya, sebuah verb yang nanti berubah ke past simple atau past participle-nya bukan dengan nambahin D, ED, atau IED, maka dia termasuk irregular verbs gitu. Bisa dimengerti? Jadi nomor 2 ini read, read, Bisa, read Kak. gitu. Oke. Ada pertanyaan lagi? Aku enggak, Kak. Oke. Untuk yang lain? Enggak, Kak. Oke, kalau begitu stop share. Kalau begitu